Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran Nina Tiang. Kita ketemu lagi di rutinitas bulanan kita, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Yang mana untuk materi kali ini jauh lebih spesial, yaitu kita akan membahas permasalahan stunting. Baik kabar Nina Tiang? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini permasalahan stunting ini kenapa harus kita pelajari? Tujuannya ialah agar kita semua paham, agar kita semua tahu apa sih yang dimaksud dengan stunting. Dan masyarakat itu diminta berperan aktif kaitan masalah penanganan dan pencegahan. Bukan pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab kaitan masalah penanganan dan pencegahan. Kita sebagai masyarakat, walaupun kita tidak bersekolah, tetapi dengan adanya pendamping untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pemahaman, agar kita bisa sama-sama mencegah yang namanya stunting. Baik, di sini saya akan membagikan kertas ke semuanya. Jadi nanti kertas ini ditulis. Nah, jadi nanti kalau bisa tidak mungkin dari setiap orang memiliki harapan yang sama. Pasti antara ibu yang satu dengan ibu yang lain memiliki keinginan yang berbeda. Misal, yang ini pengen anaknya menjadi guru. Yang ini pengen anaknya menjadi seorang ustaz. Nah, jadi nanti di situ tinggal ditulis harapannya di kertas. Ya, silakan. Nanti ini bergiliran. Jadi satu tulis. Nah, kalau udah ditulis dipegang dulu nanti. Harapan itu untuk apa? Ah, iya guna tak harus sekolah. Nah, makanya bijajarin kita adik nebau lebih tinggi dari kita. Jadi walaupun itu sajari dengan toa kurang dalam bersekolah, kurang pendidikan, jadi nanti anak-anak kita yang pendidikannya harus lebih tinggi. Baik, di sini kan rata-rata ibu-ibu yang sudah menuliskan harapannya. Jadi harapan itu akan sempurna apabila diwujudkan dengan usaha. Mungkin yang memiliki putri atau putra yang ada harapannya untuk anaknya yang mau menjadi guru. Guru itu tidak mesti harus dia duduk di sekolah, mengajar di sekolah, tidak mesti. Jadi zaman saat ini guru itu walaupun dia diam di rumah, ada yang disebut dengan guru privat. Jadi tinggal dipanggil oleh orang-orang yang memiliki uang lebih untuk mengajari anaknya di rumah atau guru les. Baik, di sini saya minta nanti di pohon ini ibu-ibu silakan tempel, tapi memasangnya tidak boleh di atas. Jadi memasangnya harus di bawah, mulai dari yang akar. Nah, jadi nanti di sini silahkan dipasang, jadi ditempel. Nah, nih, liman dulu. Nah, sila pasang. Nah, bawa. Ah, di akar dulu. Ah, up dulu. Nih. Tarik, ya. Iya. Sip. Sudah habis. Baik. Nah, terima kasih. Jadi ini adalah harapan ibu-ibu. Pada gambar pohon ini ada yang disebut dengan akar, batang, daun, dan buah. Kenapa tabik nih? Kenapa kita umpamakan putra-putri kita seperti pohon? Pohon sebelum dia tumbuh besar, paling tidak kita harus sudah menyiapkan benih atau bibitnya dulu. Nah, seperti inilah bibit-bibitnya. Bayi-bayi kita, balita kita, anak-anak kita.
baik yang saat ini masih belum bersekolah, yang sudah sekolah, atau yang sedang bersekolah. Jadi pohon itu kalau mau dia tumbuh besar seperti ini, yang ada pada samping kita ini, pastinya kita harus memberikan dia pupuk. Harus kita sirami. Agar kenapa? Agar dia tumbuh besar dan kuat dan memiliki buah yang banyak, yang manis, yang segar. Jadi anak sama dia, perlakuannya sama seperti pohon. Anak kalau tidak kita berikan gizi seimbang, tidak kita perhatikan, tidak kita rawat, maka yang terjadi adalah stunting. Nah, satu, kurang gizi, terus gagal tumbuh, terus gagal tinggi. Nah, baik, kita simpulkan betul yang disampaikan sama Ibu RT. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh. Ya. Stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada anak kita, pada balita kita yang diakibatkan dari kekurangan gizi sinkronis. Sehingga anak terlalu pendek untuk seumuran. Misal, bijen tite nane umur 7 tahun. Nah, lagu ganggas agak kurang. Seharusnya misal enuah 7 tahun umur ya 1 senti. Ternyata telek na anak tetangga, anak nebatur kode nane nomor 7 tahun, lagu ganggas kurang lebih arah 60 senti atau 50 senti. Nah, itu yang disebut dengan stunting, gagal tumbuh dengan seusianya. Ance batur. Itu yang disebut dengan stunting. Baik. Di sini kita akan mencoba membuat yel-yel. Nah, namun biasen kan kita biasan tepuk. Nah, ini itu pihak yel-yel. Misal mun aku kena, kalau saya bilang ingin anak sehat, tidak pada kompak kena beri gizi terbaik. Ingat, kalau saya bilang ingin anak sehat, ibu-ibu jawab beri gizi terbaik. Nah, itu pertama. Nah, terus kalau misalkan terus saya bilang stunting, no. Semuanya kayak begini. Nah, stunting, no. No. Ya. Baik. Nah, terus kalau saya bilang are you ready? Tidak pada kena yes, yes, yes. Nah, kita coba ya. Kita coba. Baik. Ini kita buat yel-yel bareng-bareng. Ingin anak sehat, beri gizi terbaik. Stunting? No. Ah, ulang. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Kita ulang ya. Ingin anak sehat, beri gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Oke. Ibu-ibu, saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang satu kelompok ada yang isi 2, ada yang isi 3. Saya langsung bagi ya. 1, 2. Ini kelompok 1. 1, 2, kelompok 2. 1, 2, kelompok 3. 1, 2, 3, kelompok 4. Nah, baik. Nah, apa sih penyebab anak usia 6 bulan sampai usia 6 tahun itu stunting? Kira. Kurang mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, kurang mengkonsumsi makanan bergizi. Baik. Tidak rajin posyandu. Tidak rajin posyandu. Nah, sekarang saya minta tiap-tiap kelompok silakan dipasang di atas. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, kalau mendengar penjelasan dari
kelompok 1, penyebab stunting pada ibu hamil yang pertama, kurang mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, yang kedua, tidak rajin posyandu. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 di sini penyebab stunting pada anak usia 0 sampai dengan 6 bulan. Sama, dia jarang makan. Berarti dengan toa nenek lale. Lale dalam artian betul, anak usia 0 sampai dengan 6 bulan itu tidak boleh makan. Dia harus fokus dalam mengkonsumsi ASI. Susu doang ingkang anggo tebeng tak lain. Mele belian buah laun balita. Ingat, anak usia 0 sampai 6 bulan itu fokus dalam pemberian MPASI. Maaf, bukan MPASI, ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif itu usia 0 sampai usia 6 bulan. Nah, kelompok ketiga, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai usia 6 tahun. Di sini kurang makan makanan bergizi. Berarti jawabannya hampir sama dengan kelompok 2. Nah, yang terakhir kelompok 4. Kelompok 4, apa kira-kira penyebab stunting? Faktor lingkungan. Nah, di sini kurang bersih. Berarti lingkungan rumahnya dan lingkungan sekitarnya kurang bersih. Baik, di sini dari keempat jawaban ibu-ibu, alhamdulillah rata-rata benar. Betul. Nah, di sini penyebab stunting itu ada 2. Ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsungnya itu apa? Betul, seperti yang disampaikan kelompok 1, kurang bergizi. Tidak posyandu. Kenapa bisa begitu? Kurang bergizi. Kurang bergizi maksudnya tidak mesti kita harus membeli buah-buahan mewah. Kalau untuk ibu hamil, memang dia harus harus seimbang kondisi darahnya. Makanya kalau ibu hamil yang kekurangan darah, dia disarankan minum yang dikasih dari puskesmas atau saat posyandu, obat tambah darah. Nah, kalau tidak mau mengkonsumsi itu, minum pil tambah darah, bisa dia mengkonsumsi Maraunisa baru, daun ambon. Dia sama fungsinya, menaikkan darah, meningkatkan zat besi dan darah. Itu. Baik. Nah, selain itu ada beberapa hal penyebab stunting. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya itu tadi kurang tidak posyandu, tidak makanan bergizi dan tidak posyandu. Nah, penyebab tidak langsungnya ini kurang stimulasi. Apa sateparan stimulasi? Kurang rangsangan. Jadi pada saat bayi dalam kandungan, usia bayi dalam kandungan, baik dia dari semester pertama atau 3 bulan pertama sampai dia usia 6 tahun, itu harus diberikan stimulasi. Nah, stimulasi itu maksudnya rangsangan. Masih dalam tian, tanya ngeraos, timak-timak teteparan dengan jogang. Ya, ajak ngobrol bayi yang ada dalam kandungan. Ya, itu adalah salah satu cara memberikan stimulasi, memberikan rangsangan kepada anak. Selain mengajak ngobrol, perdengarkan musik atau ceramah-ceramah. Biasa namun masih dalam tian girang pedengah musik dangdut, DJ, leman nunah tugul, biasa rangsangan itu akan ingat kembali. Dia mau dengar musik terus mengigel. Tidak masalah, itu rangsangan untuk motoriknya, untuk otaknya. Nah, penyebab tidak langsung seperti yang saya sampaikan tadi, kebersihan lingkungan itu
sangat penting, sangat perlu. Baik itu lingkungan di dalam rumah ataupun di lingkungan sekitar. Nah, kenapa stunting itu saya ibaratkan seperti pohon, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena pohon itu dari dia baru ditanam, dia harus disiapkan bibitnya dulu. Begitu juga dengan bayi kita. Harus dirawat, harus rajin posyandu, harus rajin mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Apabila ada di lingkungan kita ada anak yang stunting, dendek girang olok. Kenapa? Mengolok-olok itu akan membuat dia menjadi down. Dendek semel bergaul semakin terpuruk. Jadi jangan mengecap. Nah, jangan diolok-olok, jangan di level, jangan dicap dia, oh anak stunting, masih kudik. Jadi seperti itu, memastikan keluarga juga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak daripada stunting itu sendiri. Ingat, stunting dekat dengan kita. Dia tetap berada di lingkungan kita. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.